Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat fardu subuh rahimahullah. Kembali mari kita sama-sama ucapkan syukur alhamdulillah. Mengawali kegiatan siang hari ini pada hari tanggal ke-26 bulan Ramadan 1442 Hijriah. Alhamdulillah, oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita dimudahkan jam sehingga kita bisa sama-sama melaksanakan salat fardu subuh berjamaah di masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang di antara salat 5 waktu yang dilaporkan langsung oleh malaikat, karena malaikat ditanya oleh Allah. Sebenarnya Allah itu bertanya bukan tidak tahu, karena tidak ada di dunia ini pekerjaan apapun yang terjadi yang tidak diketahui oleh Allah, dan tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini bukan kehendak serta kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tapi menurut dalam hadis, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, memang dalam Al-Qur'an juga diceritakan, ya ta'amuna bikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Malaikat itu selalu silih berganti. Biasa kita plus ya pada waktu pagi. Nah, salat subuh ini, menjelang salat subuh ini, malaikat ada yang turun, ada yang naik. Kemudian nanti sore, siangnya habis asar, waktu asar juga malaikat pergantian malaikat. Jadi waktu pergantian malaikat itu waktu subuh dan waktu asar. Allah bertanya, bagaimana keadaan hamba? Malaikat mengatakan, mereka melaksanakan salat subuh berjamaah. Mereka melaksanakan salat asar berjamaah. Jadi yang pertama yang berubah karena dilaporkan mereka. Kalau kita salat di masjid berjamaah atau salat subuh, ini salat subuh dilaporkan oleh malaikat. Kemudian yang kedua, tidak lupa mari kita ucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah mengingatkan kepada kita, man shalla alayya marratan sallallahu bihi asyara. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah memberikan 10 bacaan. Siapa dapat hendak rahmat, ya kan? Kita hidup di dunia ini bila dia dapat rahmat Allah, sudah selamat. Siapa orang yang bahagia kemudian dia Tuhan, aduh enggak, ayah enggak miskin kan? Siapa yang dapat rahmat? Itu adalah orang yang beruntung. Kemudian rahmat yang diberikan Allah 10 itu beda-beda, ada sama. Ya kan, kalau mau dikira 10 itu sama, orang berapa sekarang yang ada di masjid baca salawat dapat 10 sama lah, rahmat sama si A sama B, tidak, beda. Lalu apa katanya? Kenapa rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat baik?
bahkan ada yang lebih daripada 1000 mil dalamnya lautan itu kan. Berapa banyaknya makhluk Allah SWT yang di darat, banyak lagi yang di lautan. Rahmat Allah lebih banyak daripada rahmat daripada makhluk yang ada di dunia ini. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Bapak Ibu, kita sekarang sudah berada di hampir penghujung. Hari ini tanggal 26 ya kan? Berarti besok malam hari Minggu, malam Minggu itu 27 ya kan? Malam Senin 28, malam Selasa 29, malam Rabu 30. Agar menurut ada yang kita baca yang dari ini hasil juga apa namanya pengajian ataupun usap dari pondok pesantren Ibnu Habib Wakil itu aku tanya dan langsung dia menjawab insyaallah 1 Syawal untuk pada hari Kamis. Muhammadiyah juga mengatakan demikian Kamis ya kan. Mandiri Jabar pasti menunggu nanti hasil sidang isbat dia kan, tapi insyaallah ada beliau berbeda insyaallah. Jadi kalau ternyata hari Kamis kita puasa sampai Rabu. Bila sampai Rabu berarti kita 30 hari puasa. Bagaimana kita kalau sudah selesai mengerjakan ibadah puasa? Ini yang diceritakan. Rasulullah SAW menceritakan kalau orang sudah selesai mengerjakan sesuatu, kita menerima, ada orang kita menerima jasa ya kan, atau kita melakukan jasa kepada orang, lalu dia itu mengerjakan apa yang kita minta ya kan. Tolong sepeda motorku diresmikan, cucikan ya kan, tolong kerjakan ini ya kan. Biasanya kalau sudah selesai mengerjakan, padahal kalau menurut dalam hadis dan afdal bila upah ini, upah dicerita di kisah upah ini pakai jasa tadi. Nah afdal itu bila menyuruh orang tuh begitu kita suruh bikin kita bayar. Apa dia tadi sebelum keringatnya keluar sudah kita kasih. Wah, afdal gitu kan. Coba ini kalau kita terapkan kayak gini kadang-kadang ada rasa sakit. Apalagi menyuruh bertanam, duitnya dulu. Ini bisa ada bertanam. Jadi ini ada juga, ada jangan kenapa ada dijulung dulu. Ayat takut kalau dijulung ini ada datang ya kan. Jadi ini kalau menurut dalam hadis ya kan, dalam hadis kalau kita dapat sesuatu, tolong kata kalau sudah begitu dia bawa bayar ya udah demikian ya kan. Nah jadi terakhir berpuasa Nabi mengatakan bila sudah selesai kita mengerjakan puasa kita akan menerima upah. Sementara Rasulullah mengatakan sebuah amalan yang umat Rasulullah ini pahalanya tuh dari 10 sampai 70 sampai 700 ya kan. Cuma Nabi mengatakan inna shaum, kecuali puasa tidak dibatasnya. Berapa puasa ini pahalanya adalah ini. Sehingga Allah mengatakan ana ajzi'u bihi, aku yang akan mengasih berapa, dan kadang dengan tahunya berapa Allah mengasih puasa yang kita kerjakan. Coba ya kalau menurut dalam hadis man shoma Ramadan dan ibadah bertisaban bukhira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ini ya. Jadi gambaran secara keseluruhan siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan
istilah dalam para sahabat Nabi yang terdahulu, membuat Abu Bakar pun radhiyallahu anhu wa radu an. Baca aja di dalam Al-Quran. Jadi ada cerita sahabat-sahabat Rasulullah radhiyallahu anhu, Allah meridai dengan mereka, dengan sahabat-sahabat Nabi, ya sahabat-sahabat. Wa radu anhu, radhiyallahu anhu wa radu anhu, dan mereka juga sama-sama ridha dengan Allah. Jadi puasa kita ini akan dapat balasan upahnya. Kata Allah, ya kan, ana ridha dengan kamu, raditu anka wa anta raditu anni, dan kamu ridha juga dengan aku. Nah, ini balasan kita mengerjakan puasa. Maka oleh karena itu tadi belajar doa, ya kalau kita puasa suruh baca Allahumma inna atau ini Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Yang nomor satu apa? Ambil daripada surga. Pertama Allahumma inni atau Allahumma inna as'aluka ridhaka. Nah, kenapa nomor satu ridha Allah ini kan? Jadi kita di surga itu masih di bawah lagi daripada nikmat Allah. Nikmat Allah yang tinggi bila pada Allah itu meridai kita. Bila kita diridai oleh Allah SWT sudah selesai sudah. Jadi kita ini untuk mendapatkan keridaan Allah yang penuh, untuk mendapatkan surga itu belakangan, dia kan melindung dari neraka belakangan. Yang penting dulu supaya kita diridai oleh Allah SWT. Mungkin kalau kita lawan manusia, ya kan lawan manusia, sesama manusia, yang penting dulu pintu hati sayang. Kayak apa? Iya kan? Jangan lawan pintu hati. Atau yang penting diri kita ini sayang. Atau yang penting lagi kita ini sayang. Ada salah lagi sepeda motor, kata baru lagi berubah. Yang penting saya ini dulu. Nah, kan kita sudah sidin saya. Kita ini kan disayangi oleh bapak kita atau disayangi oleh abah kita. Kita kan diminta bapak betah-betah. Ada bebereskan ya. Oh, ya kan. Baju kita ada, ya kan. Kenapa kita bilang ada ambil di sini? Karena meminta, ya kan? Karena kita. Kenapa kan tolong saya? Tapi kalau ada sayang lawan kita, ya kan? Ada sayang lawan kita. Ini kisah sekolah dari, ya kan? Tapi ya baru pengurus, ya kan? Baru sekolah, baru ada. Lalu kita diri ada tapi sayang aja dulu. Lalu untuk dapatkan jajan ini agak sulit sedikit, ya kan? Ulun hari ini hendak dari orang makeup, sorok orang makeup di minta loh banyak. Mau aja, aku nak minta dia, nggak makeup dia pulang kita tak dari jadinya. Kenapa ya? Ini karena disayangi. Coba pernah disayangi. Baru lagi turun lagi kan, baru turun lagi sudah baju udah siap, turun baru sepatu udah dapat, ada ambil lagi kadang. Oh iya, dialah. Ini ibarat orang menafsirkan lawan manusia. Kalimat radhiyallahu anhu wa radu anhu, atau tadi raditu anka wa tardan bi anni, ini sama dengan masuki sepertinya kayak itu tadi. Jadi kita bila mengadakan puasa, selesai kita sebulan berpuasa, siang kita puasa, malam kita sekian Ramadan, ya kan? Pokoknya kita mengerjakan aturan-aturan yang di bulan Ramadan, sebulan Ramadan ini, kita akan mendapatkan upah yang itu tadi. Nah, apa upahnya? Allah meridai lawan kita, dan kita juga ridha dengan Allah. Sudah bedanya demikian yang terjadi, kayak orang kisah tadi sudah, dia kada minta apa-apa lagi, ya kan? Allah sudah ridha ini, Allah tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita pikirkan, apa yang terjadi. Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala tahu, ya kan, tidak ada masalah.
supaya kita bisa menjadi orang yang muqarrabin. Kalau dalam bahasa Arab muqarrabin itu orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita berlalu orang yang mendekat kepada Allah itu sebenarnya al-muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah. Di antaranya kita kalau kita melihat dan malaikat itu bukan malaikat itu bertasbih, malaikat itu bertahmid, malaikat itu bersalawat, ya kan? Nah, ini kan salah satu di antaranya hamba Allah yang dekat dengan Allah itu demikian. Adalah Allah Subhanahu wa taala, adalah malaikat itu yang memalangkan untuk Allah ada. Tapi dia selalu mengerjakan apa yang diperintah Allah dikerjakan, apa dilarang dia tinggalkan. Di sinilah menjadi manusia. Ya, kita karena manusia ini karena ada nafsu beda lawan malaikat. Malaikat karena ada nafsu ada yang memikirkan lapar baru, ada yang memikirkan urusan dunia, ya kan? Malaikat itu hanya urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita banyak keperluan hidup dunia. Nah, tapi di sinilah nilai plusnya kita. Nilainya kita bisa membaca subhanallah, 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 sama dengan malaikat. Sama dengan malaikat. Sama dengan malaikat. Bila kita sujud sama dengan malaikat. Ya kan? Kita bertasbih tahmid sama dengan malaikat. Kita baca shalawat sama dengan malaikat. Nah, lalu kita ini bila berbuat yang bagus, yang baik seperti malaikat itu, jadilah kita orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kita tahu Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan makhluk namanya syaitan, namanya iblis. Dan ini sudah diulang oleh Allah Ta'ala. Iblis ini tugasnya adalah supaya menjauhkan manusia ini dengan Allah, ya kan, supaya jauh dengan Allah, berusaha dia. Nah, lalu supaya jauh dengan Allah, dekat dengan siapa, ya kan? Lalu disinilah tadi bila kita ini menuruti nafsu, ya, dan lalu kita ini jadinya jauh dengan Allah. Bila kita berjuang melawan nafsu, ya kan? Di sinilah kita orang yang takut dengan Allah. Man khafa maqama rabbih jannatan, ya kan? Dikatakan dalam Al-Quran, dikatakan demikian. Orang yang merasa takut dengan Allah itu diberikan 2 surga. Jadi takut dengan Allah berarti kita ini jangan takut selain daripada Allah. Demikian amuninya lawan ular, kan ularnya ada kan di para kita udah tahu kita ular itu makhluk, ya kan? Ularnya ada, gitu kan? Amuninya ada yang hujan, dia kan? Oh, kalau kita hujan jangan hujan, apalagi kalau kita ini fisik udah Tuhan. Kalau takutanlah bukannya takutan dari kita ini sudah tahu, oh ini hujan. Kira-kira kalau kita udah tua, iya kan hujan, melihatlah kita, bukan kita takut, ya kan? Bukan kita takut. Nah, tapi amuninya ada hujan, amuninya ada ribut, ya kan? Amuninya ada ular, apa itu takutan kan? Dan segala kita kembali. Lalu tadi Allah Subhanahu wa taala memberikanlah upahnya kita berpuasa ini. Kalimatnya tadi Allah meridai kita dan kita juga meridai Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Jannah itu nomor 2 setelah ridai Allah dulu kita. Jadi kita di dunia ini yang penting bagaimana supaya kita hidup ini diridai oleh Allah. Apa supaya diridai oleh Allah? Ya kayak kita juga, kayak apa supaya disayangi gini. Kalau kita belaki, ya kan? Kalau kita begini, kayak apa supaya disayangi gini. Kalau laki kayak supaya disayangi gini. Kalau begini kayak disayang laki, ya kan? Tentunya kita tahu pekerjaan yang bentuknya jangan sampai membuat istri kita marah, ya kan? Sayanglah ya. Oh lagi ini saya kamu dewian benar ada pasti sudah. Jadi itu kalau dia orang itu marah pasti akan ditanya kenapa mati marah, pasti ada sebabnya, ya kan? Apa dia benci pasti ada sebabnya.
sahabat contoh kita, ya kan? Nabi gak ada lagi sahabat, sahabat gak ada lagi tabiin, tabiin gak ada lagi tabiin, ya kan? Ikutilah orang yang bahasa kita ya, yang baik menurut agama, ya. Dia baru ada orang kadang-kadang orang baik menurut agama ini, dia baru kadang-kadang apalagi sekarang tuh kadang-kadang yang baik bisa baik, ya kan? Yang benar bisa salah, ya kan? Yang salah bisa benar. Nah, itu lain kalau yang menurut agama yang baik, yang benar-benar berdasarkan lawan hadis baik. Sini lagi lo ulang. Jadi kita berpaduan hidup kita ini. Nabi mengatakan taraktubikum amrayn. Aku tinggalkan pada kamu itu dua macam. Mana Al-Quran dan hadis. Adalah Nabi mengatakan taraktubikum Makkah Madinah. Aku tinggali kemudian Makkah Madinah. Bila kamu mengatakan sasat, begitu orang Makkah Madinah ada. Dan bila taraktubikum amrayn dari Al-Quran. Al-Quran ini bila dia ternyata tidak mengerti Al-Quran, siapa saja yang mengerjakan Al-Quran kita bisa ikuti. Siapa saja yang melanggar Al-Quran kita kan bisa toleransi. Walaupun kurang makan umpamanya, ya kan, mengerjakan sesuatu ternyata bertentangan dengan Al-Quran, kita mana boleh mengikuti orang Makkah. Ya kan, Nabi kan ada meninggalkan Makkah atau meninggalkan Madinah. Tadi Nabi taraktubikum amrayn. Dan kamu tidak akan sasar, kamu tidak akan nyasar, kamu tidak akan keliru selama kamu berpegang dengan Al-Quran dan hadis ini. Jelas demikian. Jadi kata sahabat ibadah, apa orang yang orang Makkah mengajarkan sunnah, orang Makkah tahu bela di sunnah, dia lihat itu dulu. Yang mana sunnah yang dikerjakan dia. Bila dia sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis, bisa kita ikuti. Tapi kalau ternyata nyata-nyata bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis, ya kan, kita tidak bisa mengatakan demikian. Kembali untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau menurut jalan hadis, ya kan, ridha Allah tahta ridha walidayni, ridha kebenaran, ya kan. Keridhaan Allah itu diantaranya adalah bila mana kamu diridai kedua orang tua. Berarti ya kan, tidak hubungan antara manusia lawan manusia. Berarti seorang anak harus tunduk taat lawan kedua orang tua, ya kan. Nah, tapi kita, ya kan, lepas daripada orang tua, dengan kita ada Nabi, Nabi ada sahabat, ya kan, sahabat ada tabiin, terus saja ke bawah. Nah, inilah yang akan menjadi pedoman kita. Kita kan bisa, kita pada tahu apa yang kita kerjakan ini. Seandainya kita belajar dulu lawan guru kita belajar lawan gurunya, gurunya belajar lawan gurunya, terus saja sampai lawan tabiin, sampai lawan sahabat, sampai lawan Rasulullah SAW. Jadi kalau kita ingin diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita turutilah orang yang baik, yang mengajarkan kita yang baik. Dan kita tidak bisa mengatakan aku ini benar, aku ini baik. Yang benar itu, ya kan, apa namanya, wala al-haqqu min rabbika wala takunanna minal mumtarin. Yang baik, yang benar itu bila mana sesuai lawan Allah, bila mana sesuai lawan Al-Quran, sesuai lawan hadis, itulah yang benar. Kalau keluar daripada itu sudah berilaan. Jadi kita tuh mengatakan yang benar itu siapa yang benar? Mengatakan benar bila itu benar-benar datang dari Allah, bila itu benar-benar datang dari Rasulullah. Jangan ragu-ragu lagi, itulah yang benar. Tapi kalau ada yang datang dari ini orang zaman sekarang ini kan orang-orang ahli ini mengatakan orang saya itu orang penelitian. Jadi penelitian ini manusia analisa, lalu buat kesimpulan, ya kan? Ini yang disampaikan. Ini pada saat ini dengan Al-Quran beda. Apa kita harus pakai said atau pakai keduanya? Bisakah demikian jawab? Bisakah demikian? Karena bisa. Karena dikatakan
dapatlah kita upahnya tadi radhiyallahu anhu wa radhiyallahu. Artinya dapat Allah meridai kita. Kalau sudah kita diridai oleh Allah, siapapun orang yang di dunia ini bila mendapat keridhaan dari Allah, dia adalah orang yang beruntung. Sebaliknya, dengan sebaliknya, kita ini takut kalau kita ini bukan diridai Allah. Lalu bila yang ada diridai Allah, dapatnya dimurkai Allah. Memberikannya, kita ini laki bini, abodinya terbini disaraki oleh laki, sarik laki, ini masa mati. Aduh, ada tanah hati nabi ini, ada pasti kita merasa tanah apa kewiannya kepada dia tolak. Kelihatan mukanya mereka apa? Oh, ternyata disariki laki, ya kan? Nah, sama juga laki, bila ini pindah barang kita ini akan dijaman juga kita kenapa ya? Karena kita ini ada sesuatu, karena bini kita pindah barang, laki kita pindah barang, kalau masalah ini kan masalah jadi di antara kita dengan bang. Tapi kalau ternyata laki kita boleh kita bini sejo, ya kan? Ide dia hidup, ya kan? Ada masalah. Dia perubahan kayaknya dan sahabat saring yang ada masalah, ya kan? Sahur ada masalah juga. Yang penting kelihatannya dia baik pasagalaan. Nah disinilah ini hubungan antara manusia dengan manusia. Yang padahal disariki laki ada jabat, yang padahal disariki bini ada jabat, ya kan? Jadi kita hidup harus sama-sama sedang, ya kan? Tak laki sedang, tak bini sedang, tak anak sedang, tak abah sedang. Bila sama-sama sedang semua ini tadi, bagus demikian tadi, pasti tidak akan merasakan kedebayan dan sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kita juga demikian. Budaya kita di hidup dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kisah Nabi Musa, ya kan? Nabi Musa itu kan Rabbana, kata Nabi Musa, ya kan? Engkau berikan kepada Fir'aun itu dapat zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Engkau berikan ataika Fir'aun, ya kan? Zinatan wa amwalan fil hayatid dunya, diberikan, ya kan? Nah, liyudil, dan kemudian dia sesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata apa namanya? Rabbana bis ala amwalihim. Dia dari Musa, ya Allah, hapuskan, hilangkan hartanya. Nah, apa pula washdud bi ala qulubihim, dan berikanlah bagi kita hatinya rasa tersiksa. Ini bukan Nabi Musa. Nabi Musa mendoakan Allah Fir'aun, ya ceritanya demikian, hancurkan hartanya, buatlah dia jangan tenang, ya kan? Kenapa? Hatta ya raul adab, biar dia merasakan adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut dalam tafsir para ulama, doa Nabi Musa ini 20 tahun hanya kabul. Kalau pakai berdua itu isok kalau tenggelam berdua kada, ya kada 20 tahun baru pastanya dikatakan oleh Allah SWT, pastanya menerima oleh Allah SWT. Cuma realisasinya diterima doa ini tadi, realisasinya kenyataannya hartanya dia buka dan segalanya Fir'aun ini setelah berjalan waktu 20 tahun. Jadi kita di dunia ini, orang di dunia ini berbuat sepeda-peda, berbuat tak sepadatnya dan lain sebagainya, ya kan? Waduh, kata merasa asa aman, merasa ada apa? Sekarang ada apa? Ayo dulu mau gaya apa? Mau bikin mau bagaimana? Apa yang dikerjakan? Ayo atau tema ini buat aja apa maunya, karena dia berkuasa, karena dia mampu. Tapi awas, ya. Nabi Musa setelah berdoa 20 tahun baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru realisasi. Nah, jadi disinilah kita apa maksudnya? Kita tunggu dia kawan, jangan sekali-kali membuat manusia siapapun ya kan, gara-gara kita ini orang jadi sakit. Nah, jangan sekali-kali, sehingga ada bahasa kita aja kayak model perhatian Allah SWT yang
diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita tahu siapa. Di antaranya itu Nabi mengatakan ahlullah hamilul Quran ahlullah. Orang yang menghafal Al-Quran itu, hafiz Al-Quran itu dikatakan dalam hadis itu ahlullah, keluarga Allah. Keluarga Allah ini kan ada lagi. Sudah kita lihat apa nih keluarga bupati atau kita udah. Berarti kalau di pembakal kamu jangan macam-macam ya kan. Sekarang manusia di dunia ini ada yang namanya Allah. Siapa orangnya? Sehingga menjadi apa? Janganlah kamu berbuat sesuatu kepada orang-orang yang seperti Allah. Nah, termasuk tadi ingatkan Nabi itu iyyaka minaz-zulmi. Tinggalkanlah, jauhkanlah kamu, jangan sampai menzalimi, menyakiti orang lain. Kenapa? Nah, karena orang yang sakit hati ini, kalau dia berdoa, Allah akan mengabulkan doanya. Ya coba kayak kisah tadi juga, ya kan, kabul, tapi kadang tuh hari ini juga, banyak ini hari ini, isok langsung kalau bisa juga, tapi kalau yang jelas akan terjadi, ada ragu-ragu akan terjadi, ya kan? Dan sinilah kita, ya kan? Kita tuh kadang-kadang, ya kan? Bagaimana berbuat apa supaya sampai itu bahasa kita aja tuh merugikan orang lain, orang lain, ya kan? Dengan segalanya itu termasuk bagian daripada zalim dan itu akan membawa kepada kehancuran kita. Jadi di wadah kita ini, di negara kita ini, itu tadi lah. Di negara kita ini, wah salah terjadi itu kayak itu kayaknya, ya kan? Kayaknya tuh udah, ya bahasanya itu orang akan mencari keadilan, orang akan mencari kebenaran, orang akan mencari kebenaran. Tapi sekarang kadang-kadang keadilan, kebenaran itu diabaikan begitu saja. Yang penting programnya jalan, ya kan? Masalah orang sakit hati apa segalanya, ya kan? Dan ini tergambar bukan hanya di negara kita, di mana-mana, di mana-mana. Kalau dia sudah menginginkan sesuatu, ya kan? Proyek ini harus jadi, ya kan? Pada tahu bagaimanapun, aku tidak mau tahu. Ya, lawan anak buahnya, lawan menterinya, lawan tugasnya, aku tidak mau tahu. Jalan ini harus selesai begini, ya kan? Sehingga kadang-kadang desa kampung itu kekerasan, ya kan? Kadang-kadang kekerasan terjadi di mana-mana, terjadi di mana-mana, ya kan? Terjadi di mana-mana. Jadi kita sebutkan untuk puasa kita, bila kita sudah selesai 30 hari kaidah, kita akan mendapatkan upah, nambah upahnya radhiyallahu anhu. Allah akan meridai kan radhiyallahu anna, ya kan? Wa nahnu narda anna. Dan Allah tidak lawan kita pun juga tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. 4 hari lagi. Hari Sehari, ya kan? 20 ada, hari Ahad kaidah 27, hari Senin 28, hari Selasa 29, hari Rabu 30. Nah, mudah-mudahan panjang umur kita ini sampai selesai puasa 30 hari. Dan mudah-mudahan kita berdua panjang umur bertemu pula kalau Ramadan akan datang. Dan kita merasakan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Sebenarnya kita berpisah dengan Ramadan di hati kita sakit. Buktinya dari ceritanya, ya kan? Kisahnya ini, kalau orang-orang salih yang berhari yang terdahulu, ya, makan tuh bercita-cita Ramadan ini setahun. Ini orang cinta lawan Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan ini kalau kita lihat bulan yang bonus, ya kan? Nah, pada hari ini bonus bulan Ramadan ini akan terus bertahan. Apa saja kebaikan yang kita kerjakan nilainya luar biasa. Sehingga orang saleh